Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 33. Saya bisa menjadi gurunya. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang menoleh, dan ketika dia melihat itu adalah dia langsung tertawa. Bibi berambut perak, ini kamu lagi. Lan Xiao dan Nancheng sama-sama sedikit terkejut sebelumnya. Beritahu Nancheng apa yang terjadi. Nancheng bertanya, ada apa denganmu? Nyonya. Nana ragu-ragu dan berkata, namaku Nana, dan aku bertemu denganmu lagi hari ini. Benar-benar sebuah takdir. Aku sangat menyukai Xuanyu, bolehkah aku izinkan aku mengenalmu? Bolehkah aku pergi menemuinya nanti? Lan Xiao dan istrinya saling berpandangan dan Nancheng berkata, Mes. Nana, kami sebenarnya bukan dari Tianluo Star. Jadi, aku bisa pergi ke Tianluo Star bersamamu. Nana hampir berseru. Hah, Lan Xiao dan Nancheng sama-sama tercengang. Jika mereka adalah orang biasa di depan mereka akan meragukan apakah orang lain memiliki niat jahat. Namun, mereka semua telah melihat penampilan Nana hari itu. Setidaknya sepengetahuan mereka, sepertinya tidak ada penampilan wanita yang bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Tidak apa-apa jika karakter cantik seperti itu menyukai Lan Xuanyu sedemikian rupa. Maaf, aku sedikit tiba-tiba. Nana menyisir rambut perak panjangnya dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku melihatnya pertama kali, aku merasa punya hubungan khusus dengannya. Takdir. Lan Xiao juga tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar tidak terduga. Mes. Nana, bisakah Anda tenang? Nana melirik Lan Xuanyu dan berkata, saya benar-benar bisa melakukannya. Jadilah gurunya. Malam itu, pikirannya tidak hanya melihatnya, tetapi juga merasakan gejolak mental dari keluarga beranggotakan 3 orang itu. Dia kemudian menambahkan, dia adalah seorang master jiwa, dan aku juga. Aku bisa mengajarinya bagaimana melakukannya. Nancheng bertanya dengan sedikit aneh, apa jiwa bela dirimu? Nana melirik Lan Xuanyu, mata ungunya di tengah-tengah, ada kilatan cahaya samar, dan saat berikutnya dia berkata, saya tahu seni bela diri kuno, dan semangat bela diri saya adalah kendali elemen air. Kebetulan sekali, memandangnya dengan tidak percaya. Memang benar, semuanya tampak terlalu kebetulan. Pertama kali kita bertemu bisa dikatakan sebagai pertemuan kebetulan, dan ini adalah kali kedua kita bertemu. Apalagi gadis bernama Nana ini sebenarnya memiliki kemampuan jiwa bela diri yang dikendalikan oleh elemen air, sama seperti Lan Xuanyu. Dia juga sangat menyukainya sehingga dia ingin menjadi gurunya. Terlebih lagi, bagaimana dia tahu bahwa keluarganya membutuhkan seorang tutor lebih besar dari. Lan Xiao selalu menjadi orang yang cerdas. Dia secara alami merasa bahwa jika banyak kebetulan disatukan, itu mungkin bukan kebetulan. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke arah Nana, matanya langsung menjadi waspada. Aku belum bertanya, apa yang kamu lakukan? Lan Xiao bertanya dengan hati-hati. Nana berkata, saya sendiri adalah seorang guru. Saya mengajar di Institut Teknologi Tiandou dan mengajar seni bela diri kuno. Lan Xiao sedikit terkejut. Saat ini, Nana telah melepaskan komunikator jiwa dari tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Di federasi, setiap orang memiliki komunikator jiwa masing-masing, yang terikat pada tanda-tanda vitalnya masing-masing. Oleh karena itu, jiwa komunikator setiap orang juga memuat seluruh informasi identitasnya. Merupakan tindakan yang sangat jujur bagi Nana untuk menyerahkan komunikator jiwanya kepadanya. Hal ini jarang terjadi mengingat penekanan federal saat ini pada privasi pribadi. Dalam keadaan normal, Lan Xiao tidak akan mengambil komunikator jiwa pihak lain untuk mengorek privasi orang lain, tetapi demi putranya, dia tetap mengambilnya dan menggunakan komunikator jiwanya sendiri untuk menghubungkan sinyal secara nirkabel. Izin komunikator jiwa Nana diaktifkan sepenuhnya, dan dia dengan cepat melihat semua informasi tentang gadis di depannya. Nama, Nana, usia, 25 tahun, guru Departemen Seni Bela Diri Kuno, Akademi Ilmu Pengetahuan Federal Cabang Tiandou, dengan gelar profesional tingkat ketiga. Pengenalannya sangat sederhana, tidak ada yang terlalu rumit, dan tidak ada resume atau apapun. Menurut pemahaman alami Lan Xiao, ini seharusnya merupakan larangan Nana terhadap informasi lain, yang juga merupakan situasi yang sangat normal.
Semua informasi yang terekam dalam komunikator jiwa harus benar dan dapat diandalkan, yang merupakan masalah yang sangat serius di Federasi. Belum lagi sulit untuk mengubah informasi komunikator jiwa, bahkan jika seorang jenius dapat memodifikasinya, itu akan menjadi kejahatan yang serius. Kembalikan padamu. Menyerahkan komunikator jiwa kepada Nana lagi, Lan Xiao berkata dengan serius, "Nona Nana, terima kasih banyak atas cinta dan pengakuanmu terhadap Suanyu. Namun, yang harus kuberitahukan padamu adalah keluarga kami bahkan bepergian ke Tiandou Star menghabiskan banyak tabungan Anda. Sebagai guru di Akademi Ilmu Pengetahuan, kami mungkin tidak mampu membayar biaya mengajar Anda. Terlebih lagi, jika Anda pergi ke Tianluo Star bersama kami, itu setara dengan melepaskan pekerjaan di sini. Kami tidak dapat memikul tanggung jawab ini." Dia berkata dengan terus terang bahwa keluarganya benar-benar tidak mampu menyewa tutor dari Tiandou Star. Belum lagi biaya pengajaran selanjutnya, mereka tidak mampu menanggung biaya perjalanan saja dan kompensasi ke Akademi Ilmu Pengetahuan. "Kamu tidak perlu membayar, aku tidak ingin uang. Aku hanya menyukai anak ini dan hanya ingin mengajarinya. Semua biayanya akan aku tanggung sendiri," kata Nana tanpa ragu. Hah, bahkan Nanceng merasa ada yang tidak beres kali ini. Kondisi ini terlalu bagus. Nanceng mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, Nona Nana." Nana sepertinya memahami sesuatu dan menatap Lan Suanyu yang sedang menatapnya dengan mata besar. "Maaf, saya mungkin sedikit lancang. Tapi saya benar-benar di sana tidak ada niat jahat. Selain itu, saya juga dapat membuktikan kepada Anda bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengajarinya, dan tidak ada niat untuk menipu Anda." Saat dia mengatakan ini, dia berjalan menuju pagar pembatas koridor. Setiap koridor di sini tergantung di udara. Seluruh toko berlapis-lapis di atas satu sama lain, mengikuti aturan khusus. Pagar pembatas terbuat dari kaca metalisasi dan tingginya sekitar 1,9 meter, lebih tinggi dari tinggi kebanyakan orang dewasa untuk menghindari bahaya memanjat. Nana berjalan menuju pagar pembatas dan melihat keluar pagar pembatas. Keluarga Lan Xiao juga mengikuti. Apakah dia ingin membuktikan sesuatu? Lan Suanyu mengikuti pandangan Nana dan melihat keluar. Ada ruang kosong di luar pagar pembatas. Ruang tengah toko adalah ruang kosong yang sangat besar, tingginya ratusan meter. Saat ini, jika dilihat dari lantai tempat mereka berada, tingginya sekitar 100 meter. Di lantai pertama toko terdapat kolam air mancur besar, dengan diameter 50 meter. Air mancur akan menyembur keluar setiap setengah jam. Ini adalah salah satu lanskap penting di toko. Lan Suanyu sangat bersemangat sebelum melihat air mancur besar. Saat ini, air mancurnya tidak menyembur, dan permukaan air kolam sehalus cermin. Melihat ke arah kolam, Nana bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya, "Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu." Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke pagar kaca. Pada saat itu, tanpa sadar, keluarga Lan Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Apa yang akan dia lakukan? Yang membuat mereka sedikit bingung adalah mereka tidak merasakan adanya fluktuasi kekuatan jiwa dari Nana. Lan Xiao dan Nanceng tidak punya perasaan sama sekali. Pada saat ini, Lan Suanyu tiba-tiba merasa lengan kirinya terasa sedikit hangat. Tanpa sadar, dia mengambil 2 langkah ke arah Nana, dan tiba-tiba ada perasaan di hatinya bahwa dia ingin dekat dengannya. Nanceng mengira putranya penasaran dan segera menangkapnya untuk mencegahnya mendekat. Saat ini, kolam di bawah tiba-tiba berubah. Soul Land 4 Chapter 34. 9 naga bermain dengan mutiara. Riak-riak muncul di air yang tenang, dan riak-riak itu berputar-putar dari dalam keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kolam besar itu telah berubah menjadi pusaran air. Orang-orang yang memasuki mal segera menyadari perubahan tersebut dan berhenti untuk menonton dengan kagum. Saat berikutnya, lingkaran pusaran air perlahan naik ke atas, dan air di kolam benar-benar terlepas dari kolam dan perlahan naik. "Water spout," Nanceng berseru. Dia adalah penguasa elemen es dan secara alami sangat bersahabat dengan elemen air. Dari jarak 100 meter, dia dapat mengubah elemen air di kolam menjadi puting beliung kaisar bisa melakukannya. Dengan kata lain, gadis di sebelahnya yang jelas-jelas lebih muda dari dirinya setidaknya adalah orang yang kuat di level kaisar jiwa atau lebih tinggi. Terlebih lagi, puting beliung terus menanjak. Dalam sekejap, ketinggiannya telah mencapai 100 meter, dan titik tertinggi pusaran air telah mencapai tempat yang dekat dengan ketinggiannya. Mata Nana bersinar dengan warna perak, dan air di tengah puting beliung melonjak.
Seekor naga air perlahan mengembun, dan ia benar-benar membubung di tengah auman naga yang rendah. Karena paling dekat, keluarga Lan Xiao bisa melihatnya dengan sangat jelas. Naga air itu bukan hanya penampakannya, tapi terlihat kokoh seperti naga asli, lengkap dengan janggut, cakar, dan sisiknya. Mata naga itu bersinar terang. Naga air itu panjangnya lebih dari 10 meter, berputar-putar di udara, menimbulkan seruan dari bawah. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Saat orang-orang terkejut, volume keseluruhan pusaran air menyusut sedikit lagi, dan naga air lainnya muncul, juga melayang di udara. Lalu yang ketiga, keempat. Hingga 9 naga air muncul melayang di langit di tengah mal, semua air di kolam abis, hanya menyisakan setetes air besar berdiameter 5 meter yang tergantung di tengahnya. 9 naga air berputar dan terbang mengelilingi tetesan air biru besar ini, yang sangat spektakuler. Sudah ada orang yang berdiri di setiap pagar pembatas. Tidak hanya para pelanggan, tetapi juga para pegawai di toko pun mau tidak mau kehabisan. Seru pelanggan sambil merekam video menggunakan komunikator jiwa mereka. Ini sungguh spektakuler. Menurut mereka, ini seharusnya menjadi kejutan yang diberikan pihak mall. Namun saat ini, Lan Xiao dan Nan Cheng sama-sama terkejut dan tersenyum lebar. Benarkah ini yang dilakukan Nana? Jika ini benar-benar yang dia lakukan, lalu tingkat kendali apa yang telah dia capai terhadap elemen air? Nana menoleh untuk melihat ke arah Lan Xiao dan Nan Cheng, apakah baik-baik saja? Nan Cheng bertanya ragu-ragu, apakah kamu seorang yang bergelar Dou Luo? Nana tertegun sejenak, apakah kamu seorang yang bergelar Dou Luo? Mungkin begitu, dia sendiri sebenarnya tidak mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, dia juga telah mempelajari beberapa pengetahuan tentang dunia ini, dan dia mungkin tahu apa itu yang bergelar Dou Luo. Secara tidak sadar, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menjadi salah satunya. Tapi sepertinya dia ada hubungannya dengan gelar ini. Dari selatan di mata Cheng yang bersemangat, dia merasa bahwa dia harus mengakuinya, yang akan memudahkan pihak lain untuk mengenalinya. Tilet Dou Luo. Nan Cheng tersipu karena kegembiraan. Meskipun dia sudah menjadi kaisar jiwa tingkat 6, dia belum pernah melihat seorang yang bergelar Dou Luo. Dan bahkan dalam teknologi bimbingan jiwa yang canggih saat ini, siapapun yang bergelar Dou Luo masih merupakan makhluk paling mulia di federasi. Nana mengarahkan tangan kanannya ke bawah, dan tetesan air yang melayang di udara melayang ke bawah, 9 naga air mengejar mereka, dan akhirnya jatuh ke dalam kolam tanpa cipratan apapun diam-diam, dan permukaan air kembali tenang. Jika dia tidak melihat pemandangan sebelumnya, saya khawatir tidak ada yang akan menyadari apa yang terjadi. Tingkat kultivasi Lan Xiao tidak sebaik Nan Cheng memberitahu tingkat kultivasi apa yang bisa dia capai, tetapi kata-kata berjudul Dou Luo sama mengejutkannya. Nana berkata, kamu seharusnya mencatat nomor komunikasiku sekarang. Lihatlah dan Anda dapat menghubungi saya. Kapan Anda akan kembali ke Tianluo Star? Nan Cheng berkata tanpa sadar, besok. Nana mengangguk, lalu berjongkok, dengan lembut menyentuh kepala Lan Xuanyu, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, sampai jumpa besok. Sampai. Punggung Nana benar-benar hilang, Lan Xiao dan Nan Cheng masih merasa seperti berada dalam mimpi. Berjudul Dou Luo, dukungan dari federasi saja sudah cukup untuk menjadikannya orang kelas atas dengan imbalan yang besar. Pantas saja dia tidak peduli tentang apapun. Mungkinkah Lan Xiao sedikit mengernyit, bahwa kamu menemukan sesuatu? Nan Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak peduli, itu akan menyebabkan kekacauan. Semua instrumen tidak dapat mendeteksi apapun, hanya dengan melihat tampilannya, apa yang bahkan dapat dilihat oleh seorang yang bertajuk Dou Luo. Ayah, Bu, apa yang kamu bicarakan? Apakah Bibi Nana akan menjadi guruku? Lan Xuanyu menatap mereka dengan mata besar. Nan Cheng berkata, kalau begitu, apakah kamu menyukai Bibi Nana? Saya menyukainya. Saya menyukainya. Lan Xuanyu buru-buru mengangguk. Dia melihat sosok naga perak Dou Luo di tangan ayahnya dan dia sangat menyukainya. Lan Xiao berkata, itu tergantung situasinya. Jika saya ingat dengan benar, plane luar angkasa tempat kami kembali sudah kehabisan lowongan. Dia tidak tahu bagaimana cara mengikutinya. Datang. Saya punya nomor komunikasinya di sini, tapi dia tidak punya informasi kontak kami. Jika kata-kata seperti itu bisa ditemukan, nyatanya kita bahkan mungkin tidak bisa menolaknya. Omong-omong, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak mudah untuk menolak judul Dou Luo, terutama ketika pihak lain benar-benar bermaksud baik.
Setidaknya di permukaan, Nana tertarik pada Lan Xuanyu dan sangat menyukainya. Ia bahkan tak segan-segan memamerkan kemampuannya di depan orang lain. Ia hanya berjalan-jalan dan mendengarkan keheranan pelanggan di sekitarnya tentang opera Konglun sebelumnya. Tak lama kemudian, keluarga beranggotakan 3 orang itu kembali. Tidak menunggu siapapun. Keesokan paginya, mereka mengemasi barang bawaan mereka dan tiba di pusat luar angkasa Tianduxing lagi, bersiap untuk berangkat dengan plane luar angkasa. Lan Xuanyu melihat sekeliling di ruang tunggu, tetapi tidak pernah melihat Nana. Ayah juga tidak tahu. Mungkin, itu sangat tergantung pada takdir. Lan Xiao mengatakan ini, tapi nyatanya, dia tidak terlalu ingin melihat sosok cantik itu lagi. Nan Cheng memiliki sikap acuh tak acuh. Jika memang ada seorang bergelar Douluo untuk mengajari putranya, tentu saja itu bukan hal yang buruk. Mengenai rasa cemburu, sejujurnya, dia tidak pernah merasakan emosi seperti itu sejak dia melihat penampilan Nana yang sebenarnya. Salah satu alasannya adalah karena Lan Xiao akan segera bepergian setelah kembali, dan alasan lainnya adalah karena dia yakin dengan penampilan Nana, dia mungkin tidak akan bepergian bisa meremehkan suaminya. Jika putranya besar nanti, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menemukan pacar cantik seperti itu. Lan Xuanyu memberikan instruksi keselamatan panjang yang sama sebelum lepas landas. Nana, tapi Lan Xiao menolak. Katakan padanya jika ada takdir, dia pasti akan bertemu. Solen 4 Chapter 35. Hilang. Institut Penelitian Sains Tianduxing. Nana, kamu sudah bangun. Yunyan menekan komunikator kamar di luar pintu kamar Nana, bersandar di pintu, dan bertanya dengan bosan. Meski Nana kini sudah bebas, namun karena situasi khusus tersebut, ia tetap harus bertanggung jawab atas keadaan Nana dan melapor kepada atasan. Penampilan seni bela diri kuno Nana yang sesekali dan tidak disengaja membuat para ilmuwan memberinya identitas seorang guru. Saya juga mencoba menjadikannya seorang guru, tetapi dia tidak pernah setuju. Saya lebih suka menghabiskan waktu dalam keadaan linglung setiap hari. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Nana juga enggan pergi ke spa bersamanya, mengatakan bahwa tubuhnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Konsep yang sangat tradisional. Sekalipun saya menderita amnesia, saya tidak kehilangannya. Masih pergi ke mall. Itu membosankan. Mengapa tidak membawanya ke sekolah tinggi afiliasi Akademi Ilmu Pengetahuan? Mungkin dia tertarik menjadi guru. Jika dia benar-benar menjadi seorang guru, saya tidak perlu sering-sering menemaninya di kemudian hari. Anda juga bisa merasa lebih bebas. Hei, kenapa dia belum membuka pintunya? Setiap kali dia datang ke sini sebelumnya, selama dia mengeluarkan panggilan komunikasi, Nana hampir membuka pintu dalam waktu 5 detik, tapi hari ini sudah lebih dari 10 detik, bukan? Nana, ini aku, Yunyan. Buka pintunya. Yunyan tersenyum dengan mudah. Namun, tetap tidak ada yang merespon. Setelah menunggu hampir 1 menit, Yunyan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengeluarkan kartu pintu cadangan, yang merupakan kekuatannya sebagai penjaga, segera membuka pintu dan masuk. Kamarnya rapi dan tempat tidurnya dibuat sangat rata. Tapi tidak ada jejaknya. Di mana jejak Nana? Nana, Nana. Panggilku 2 kali lagi, mencari ke seluruh ruangan. Wajah Yunyan tiba-tiba menjadi jelek. Nana biasanya tidak pernah keluar sendirian. Dia dengan cepat menghubungi komunikator jiwa Nana, tetapi yang datang dari sisi lain adalah sinyal sibuk. Terdapat alat positioning pada komunikator pemandu jiwa, namun jika ditutup paksa maka positioningnya juga akan ditutup. Bagi masyarakat modern, situasi ini hampir mustahil, karena setiap orang memiliki ketergantungan yang kuat pada komunikator jiwa. Namun kini terlihat jelas bahwa Nana seharusnya mematikan komunikatornya. Melihat sekeliling, dia melihat selembar kertas. Yunyan, aku akan keluar sebentar. Aku telah menemukan sesuatu yang ingin kulakukan. Kamu tidak perlu datang kepadaku. Ketika semuanya selesai, aku akan kembali secara alami. Atau mungkin, aku menang, aku tidak akan kembali. Nana. Pesan yang sederhana saja, Yunyan. Setelah membacanya, saya berkeringat. Sebagai wali, orang yang berada di bawah pengawasannya telah menghilang dan mengatakan bahwa dia tidak boleh kembali. Tidak berani mengabaikan, Yunyan dengan cepat memutar nomor. Plane luar angkasa berhasil keluar dari atmosfer dan memasuki penerbangan yang panjang dan mulus. Butuh 7 hari ketika saya datang ke sini, dan tentu saja akan memakan waktu 7 hari ketika saya kembali. Dalam perjalanan pulang, Nan Cheng dan Lan Xiao sama-sama mengantuk.
Sepulang dari perjalanan, Anda akan merasa semakin lelah bahkan sedikit enggan untuk berangkat. Lan Xiao merasa sedikit lega karena tidak bertemu Nana lagi. Anggap saja ini sebagai pertemuan kebetulan. Yang lebih ia harapkan adalah keselamatan keluarganya, bukan kesuksesan putranya. Biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Suasana hati Lan Xuanyu sudah tenang. Dia melihat keluar jendela dan merasa sedikit terkejut dari waktu ke waktu. Luar angkasa sungguh indah, keheningan yang indah. Cahaya bintang adalah satu-satunya hiasan. Luasnya ruang memberinya perasaan kebebasan. Perisainya terpasang, dan cara terbaik untuk menghabiskan 7 hari adalah dengan bermeditasi. Sejak rumput perak biru pola perak miliknya menunjukkan beberapa perubahan di bawah tekanan Ye Feng hari itu, Lan Xuanyu menyadari bahwa teknik Xuantian miliknya tampaknya berjalan lebih lancar. Hal ini wajar karena setelah kekuatan mental ditingkatkan, kendali kekuatan jiwa sendiri juga menjadi lebih kuat. Akhirnya sedikit lebih cepat, itu membuatnya merasa seperti dia akan menembus kekuatan jiwa level 12. Butuh waktu lebih dari setengah tahun untuk naik dari level 11 ke level 12, tapi ini jelas bukan kemajuan yang cepat. Xuanyu, pada saat ini, suara yang menyenangkan dan lembut tiba-tiba terdengar di benaknya. Hampir sepenuhnya tanpa disadari, Lan Xuanyu duduk tegak dan melihat sekeliling. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bibi Nana, apakah itu kamu?" Suara itu begitu familiar sehingga dia langsung mengenalinya. "Duduklah dengan tenang dan jangan bergerak. Ini aku." Suara Nana terdengar lagi di benaknya. Karena adanya perisai, suara Lan Xuanyu tidak akan terdengar oleh dunia luar. Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat, "Bibi Nana, kamu juga berada di plane luar angkasa. Kukira kamu tidak naik." "Aku sedikit kecewa." Nana tersenyum kecil, "Kenapa kamu tidak naik?" Kata Bibi, "Kamu akan datang pasti melakukannya." "Bagus. Bibi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi guruku di masa depan?" Lan Xuanyu bertanya. "Apakah kamu berharap?" Tanya Nana. "Lebih besar dari, kuharap begitu." "Kalau begitu bolehkah aku memanggilmu Guru Nana mulai sekarang?" Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat. "Ya." Nana setuju. "Guru Nana, di mana kamu?" Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak melihatnya, tetapi dia bisa mendengar suaranya. Untuk seorang anak yang berusia kurang dari 7 tahun, ini sungguh mengejutkan sangat banyak. "Aku tidak berada di levelmu, jadi kamu tidak bisa melihatku. Tapi tidak masalah, aku berkomunikasi denganmu melalui kekuatan mentalku. Kita juga bisa bicarakan." Lan Xuanyu berkata, "Benar. Ayah bilang kita tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli tiket kelas lain. Bibi Nana, bisakah kamu berbaring di sana?" Nana berhenti, "Ya, Xuanyu juga, aku pasti bisa mendapatkan akabin yang lebih baik." Lan Xuanyu berkata, "Guru Nana, bolehkah saya mencarimu?" Nana berhenti lagi, "Saya khawatir itu tidak mungkin menurut peraturan plane ruang angkasa." Jika Lan Xuanyu benar-benar bisa pergi ke kabin yang lebih tinggi sekarang, dia akan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jejak dirinya, Guru Nana, di lantai manapun. "Oh, kalau begitu kami hanya bisa bertemu denganmu saat kami turun dari plane luar angkasa." Lan Xuanyu sedikit kecewa. "Sebenarnya bukan tidak mungkin bisa melihatku. Kalau kamu ingin melihatku, pejamkan matamu dan cobalah bermeditasi. Guru akan datang menemuimu, oke?" Dia sebenarnya tidak ingin melihat anak itu kecewa sama sekali. Dia sedikit terkejut dengan rasa memanjakan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu adalah emosi yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali. "Oke." Lan Xuanyu duduk bersila di kursinya dan diam-diam memasuki kondisi meditasi. Kekuatan jiwa Gong Xuantian di tubuhnya bersirkulasi secara alami, dan peningkatan kekuatan mental memungkinkan dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Bagi anak-anak, tidak terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Ketika dia memasuki meditasi, kesadarannya kosong, dan baginya, itu seperti kegelapan. Dia hanya bisa diam-diam merasakan ada cahaya redup di sekujur tubuhnya, terutama titik-titik cahaya berwarna perak. Pada saat ini, di ruang gelap kesadarannya, seberkas cahaya tiba-tiba menyala, seolah menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian sesosok tubuh perlahan muncul. Rambut perak, mata ungu, tanpa topeng, hanya wajah mempesona dan senyuman lembut. "Xuanyu," dia memanggil dengan lembut. Lan Xuanyu hanya merasakannya. Sepertinya ada kekuatan yang menarikku dari suatu tempat, dan saat berikutnya, gambaran di depanku menjadi jelas dan nyata. Ada cahaya di sekelilingnya,
dan dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia mengambang di ruang ini, tepat di depan Guru Nana yang berambut perak dan bermata ungu. Guru Nana, wow, sungguh menakjubkan. Di mana ini? Dia melihat sekeliling dengan heran, dan kemudian dia menemukan bahwa dia masih bisa bergerak dan merasa membumi. Soul Land 4 Chapter 36. Permainan. Ada di dalam hatimu. Bisa juga dikatakan ada di dalam kesadaranmu. Nanti kalau mentalmu menjadi lebih kuat, kamu akan mengerti. Kesadaran kita sebenarnya adalah sebuah ruang. Hanya saja orang awam tidak bisa menangkap ruang ini. Jadi sekarang aku hanya bisa membimbingmu ke ruang kesadaranmu sendiri. Ruang kesadaranmu masih sangat lemah, tetapi akan menjadi semakin kuat di masa depan, kata Nana sambil tersenyum. Lan Xuanyu tidak mengerti. Ruang kesadaran. Apakah itu kekuatan mental? Nana berpikir sejenak dan berkata, mungkin itu saja. Hanya setelah saya menggunakan kekuatan mental saya sepertinya memahami hal ini secara alami. Menarik. Bolehkah saya bertemu Guru Nana di sini mulai sekarang? Lan Xuanyu bertanya. Nana berkata, selama jaraknya tidak terlalu jauh, itu mungkin saja. Namun, aku hanya bisa mendatangimu. Oke. Nana berkata, saya akan menjadi gurumu di masa depan, apa yang ingin kamu pelajari? Lan Xuanyu tertegun dan berkata, saya tidak tahu. Namun, ada seorang gadis di sekolah kami yang selalu ingin menindas saya. Keterampilan jiwanya berumur 100 tahun, tapi saya tidak tahu mengapa itu akan gagal ketika digunakan pada saya. Guru Nana, bisakah kamu bertarung? Nana tertegun, saya pikir kamu bisa. Lan Xuanyu berkata, tapi, apakah berkelahi itu buruk? Nana tersenyum, itu tergantung bagaimana kamu bertarung. Jika itu untuk melindungi orang yang harus kamu lindungi, itu tidak buruk. Kamu, lindungi dia. Tetapi ketika kamu ingin melindunginya, apa yang harus kamu lakukan? Lan Xuanyu sepertinya mengerti, kalau begitu, arti dari kultivasi adalah melindungi apa yang kamu suka. Hah, kamu bisa memahaminya. Ya, lindungi dan lindungi orang yang kamu suka. Mata Nana tiba-tiba menjadi bingung dan kusam, seolah dia teringat sesuatu. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan matanya, Guru Nana, ada apa denganmu? Nana terbangun dengan kaget, saya tidak tahu. Sepertinya saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Xuanyu, apa yang paling ingin kamu pelajari sekarang? Apa? Guru juga perlu memikirkannya dan melihat bagaimana cara mengajarimu. Lan Xuanyu memiringkan kepalanya dan berkata, Guru Nana, saya agak takut untuk memukul orang lain. Adakah cara agar tidak dipukul oleh orang lain? Na tersenyum, mengapa kamu tidak berani memukul orang? Aku agak penakut, Lan Xuanyu berkata dengan sedikit gentar. Tidak. Senyuman Na tiba-tiba menjadi lebih cerah. Bahkan jika dia masih anak-anak, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat senyumannya yang seperti bunga musim semi yang mekar. Aku tidak bisa mengajarimu cara mengendalikan elemen di sini. Bagaimana kalau guru mengajarimu gerak kaki? Jika kamu mempelajarinya dengan baik, orang lain tidak akan bisa memukulmu. Oke, Yu tersenyum. Kalau begitu datang dan coba tangkap aku, kata Nana sambil tersenyum. Lan Xuanyu bertanya, mengapa kamu menangkapku? Nana berkata, jika kamu menangkapku, guru akan memberimu hadiah. Jika kamu tidak menangkapku, akan ada hukuman. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, hadiah. Nana. Dia tersenyum dan berkata, tangkap aku, dan guru akan membiarkanmu menciumku. Jika kamu tidak bisa menangkapku, aku akan menghukummu dan biarkan aku menciummu, oke? Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi membeku. Karena sejak dia bangun dari kedinginan, dia tidak pernah membiarkan siapapun mendekatinya, bahkan wanita sekalipun. Namun menghadapi anak di depannya, entah kenapa, segala sesuatunya seolah tidak terlindungi. Oke, kalau begitu aku akan melakukannya. Lan Xuanyu berkata sambil menerjang ke depan dan menerkam Nana. Nana baru saja mundur selangkah, hampir setengah menit sebelum jari-jarinya menyentuh tubuhnya. Lan Xuanyu segera mengambil ruang kosong itu. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan dan menerkam ke depan. Nana memutar sedikit, menggerakkan langkahnya secara alami selama setengah menit, dan melepaskan genggamannya. Lan Xuanyu secara tidak sadar ingin melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskannya sama sekali di sini. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengejar dan menangkap mereka. Nana sepertinya hanya bergerak dalam area kecil,
Tidak terlalu cepat, tapi kakinya selalu mengikuti prinsip misterius. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menangkapnya, dia tidak bisa mendekatinya. Di dunia spiritual, Anda juga akan merasa lelah. Setelah beberapa saat, Lan Xuanyu berhenti. Segala sesuatu di depannya tampak menjadi sedikit tidak nyata. Guru, saya tidak dapat menangkap Anda. Saya sangat mengantuk. Nana berkata, inilah alasan mengapa energi mental Anda habis. Tidak masalah. Kembalilah lain kali. Kamu tangkap aku. Ketika kamu melakukannya, kamu harus memperhatikan gerak kakiku. Kamu bisa belajar dari gerak kakiku untuk menangkapku. Kali ini, kamu kalah. Kalau begitu biarkan aku menciummu. Lan Xuanyu mengangkat wajahnya dan memberikannya. Nana tersenyum dan berkata, berciuman sekarang tidak masuk hitungan. Kamu berhutang sekarang, dan berciuman nanti. Oke, kamu terus bermeditasi dan istirahat. Guru akan mendatangimu lagi setelah dia merasa kekuatan mentalmu sudah pulih. Dari kemunculan Nana, perjalanan pulang adalah untuk Lan Xuanyu. Tidak ada lagi kesepian. Baik Lan Xiao maupun Nan Cheng sedikit terkejut. Selama perjalanan pulang, kecuali untuk bangun untuk makan, Xiao Xuanyu bermeditasi hampir sepanjang waktu, dan dia tidak pernah bosan. Faktanya, di dunia spiritual meditasi, setiap kali kekuatan mental Lan Xuanyu pulih, Nana akan muncul secara alami. Biarkan dia menangkapmu. Lan Xuanyu juga akan menjadi sedikit tidak sabar ketika dia selalu tidak dapat menangkapnya, tetapi setiap kali ini terjadi, Nana akan selalu membiarkan dia menangkapnya dengan sengaja untuk membuatnya bahagia. Lalu lakukan lagi. Permainan mengejar dan menangkap orang ini dimainkan hingga plane luar angkasa mendarat. Di tengah osilasi yang hebat, plane ruang angkasa No. 7703 kembali melewati atmosfer bintang Tianluo, mendarat secara perlahan dan vertikal di pusat luar angkasa bintang Tianluo, dan mendarat dengan mulus. Hampir semua orang merasa lega. 7 hari penuh. Bertahan dalam waktu lama sambil hanya setengah berbohong akan menjadi beban besar bagi siapapun. Hanya Lan Xuanyu yang terlihat energi. Entah kenapa, saat turun dari plane luar angkasa, Nan Cheng merasa mata besar putranya tampak jauh lebih cerah. Setelah kembali ke Tianluo Star, semuanya menjadi akrab. Namun setelah turun dari plane luar angkasa, Lan Xuanyu menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, mencari jejak yang ingin dia temukan. Sepanjang perjalanan, dia dan Nana telah memainkan permainan kejar-kejaran lebih dari belasan kali, dan mereka menjadi sangat akrab dengannya. Dia paling bahagia saat Nana sengaja membiarkannya menangkapnya. Meskipun dia tidak memiliki indera peraba di dunia spiritual, dia akan selalu bahagia dan merasakan rasa aman yang khusus pada saat itu. Berhentilah mencari, guru akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Sekarang, pulanglah bersama ayah dan ibumu. Suara Nana terngiang di benaknya. Lan Xuanyu hampir berseru, oke. Apa yang bagus? Nan Cheng memandang putranya dengan bingung. Lan Xuanyu memandang ibunya sambil tersenyum, ini rahasia, aku tidak akan memberitahumu. Nan Cheng berkata dengan wajah datar, kalau begitu aku akan menyita sosokmu. Ibu sayang. Lan Xuanyu segera memeluk Nan Cheng dan menatapnya dengan mata berair besar. Nan Cheng tiba-tiba tertawa, oke, aku bercanda, cepat pulang. Pulang dan mandi yang baik. Mereka tidak berhenti di kota Tianluo dan langsung dipindahkan ke kota Ziluo. Akhirnya kembali ke rumah malam itu. Meskipun seluruh keluarga adalah master jiwa, ketika mereka kembali ke rumah akrab mereka, Nan Cheng dan Lan Xiao masih pingsan di tempat tidur, tidak ingin bergerak. Perjalanan luar angkasa jarak jauh, tapi juga sungguh melelahkan. Lan Xuanyu juga sedikit lelah, namun dia masih ingat apa yang dikatakan Nana kepadanya. Dia tidak langsung tidur, melainkan memasuki kondisi meditasi di kamar kecilnya dengan menyilangkan kaki. Melupakan baik hal maupun diri saya sendiri, tak lama setelah dia benar-benar memasuki meditasi, ruang mentalnya menyala kembali.